Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Devrianti. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai perkembangan sejarah Windows. Yuk, bagi kamu yang pengen tahu, silakan disimak video berikut ini. Windows adalah perangkat lunak paling penting yang pernah dibuat. Selama hampir 4 dekade, ia telah menjalankan komputer yang kita gunakan untuk berbagai hal, terutama dalam melakukan pekerjaan kantoran, pekerjaan industri kreatif, kesehatan, dan sebagainya. Windows telah menjadi sistem operasi yang dominan di seluruh dunia untuk sebagian besar sejarahnya. Pada awal 1980-an, Bill Gates dan perusahaan perangkat lunaknya, Microsoft, telah menguasai pangsa pasar yang besar dari sistem operasi yang dijalankan pada komputer desktop MS-DOS, sering disingkat menjadi DOS. Perkembangan Windows membawa perubahan mendasar dalam cara kita berinteraksi dengan komputer. Meskipun Windows bukanlah satu-satunya sistem operasi berbasis GUI, Windows adalah sistem operasi yang paling luas digunakan. Bill Gates membantu mengantarkan era adopsi komputer desktop secara luas dan banyak yang telah berubah di tahun-tahun sejak itu. Windows telah berkembang dan diperbarui setiap beberapa tahun, dan melihat setiap versi rilis menunjukkan transformasi Windows 1985 sampai 2022. Jadi, sejarah perkembangan Microsoft dari tahun 1985 sampai 2022 yakni seperti berikut ini. Yang pertama ada Windows 1.0. Dirilis pada tahun 1985, Microsoft Windows ini menghadapi perjuangan berat yang panjang untuk mendominasi pasar. Windows pertama ini merupakan sistem operasi berbasis Graphical User Interface atau GUI yang dibuat perusahaan Microsoft. Windows 1.0 menggunakan tampilan bitmap atau Device Independent Bitmap atau disingkat DIB. Windows versi pertama ini juga menggunakan mouse sebagai perangkat yang membantu mengoperasikan Windows. Dikarenakan Windows 1.0 masih menggunakan DOS, maka hanya ada satu aplikasi yang boleh berjalan di Windows ini. Kemudian beralih lagi Windows 2.0. Adanya update ke versi kedua dari sistem operasi bukanlah lompatan besar ke depan, tetapi memperkenalkan beberapa kemampuan dan fitur utama yang melekat padanya hingga hari ini. Versi kedua ini lebih menonjolkan grafik. Grafik yang ditingkatkan memberi Windows 2.0 kemampuan untuk menampilkan lebih banyak warna dan tampilan Windows yang tumpang tindih. Di versi sebelumnya memaksa jendela untuk diletakkan bersebelahan. Untuk rata-rata pengguna, Windows 2.0 tidak jauh berbeda dengan Windows pertama. Pengguna yang paham teknologi menghargai peningkatan kemampuan dan spesifikasi teknis. Namun semua itu tidak terlalu penting karena Windows terus berjuang untuk membebaskan pengguna dari mesin DOS berbasis teks mereka dengan versi ini. Selanjutnya beralih kepada Windows 3.0. Windows 3.0 adalah versi Windows yang cukup sukses terjual secara komersial. Windows versi ini dirilis tahun 1990. Windows versi ini memiliki peningkatan dalam kemampuan pada aplikasi Windows. Versi 3.0 mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara bersamaan. Versi ini juga dikenal sebagai virtual memory. Selanjutnya mengalami peningkatan yakni Windows 3.1. Meskipun versi Windows 3.0 merupakan peningkatan yang signifikan dari pendahulunya, versi 3.1 menjadi versi yang paling luas dan populer. Windows 3.1 muncul saat internet mulai menguasai sehingga mendapatkan pengguna secara banyak. Beberapa peningkatan signifikan dari 3.1 adalah manajer program, manajer file, penggunaan font TrueType, panel kontrol, dan masih banyak lagi. Selanjutnya mengalami peningkatan lagi menjadi Windows NT. Dikembangkan secara bersamaan sebagai sistem operasi berbasis Microsoft DOS, Windows 3.1 NT sangat berbeda dari versi konsumen Windows 3.1. Microsoft awalnya bermaksud agar sistem operasi disebut
OS atau 2NT karena pada awalnya dikembangkan sebagai bagian dari proyek sistem operasi dengan IMB. Setelah hubungan itu gagal, itu berganti nama menjadi Windows NT dan dirilis pada tahun 1993. Kemudian ada Windows 95. Windows 95 membawa perubahan yang menentukan cara kerja komputer hingga hari ini. Ini adalah sistem operasi Microsoft pertama yang tidak dibangun di atas DOS, dan kebutuhan untuk mengetahui perintah berbasis teks berkurang secara drastis. Tampilan menu mulai baru, dan navigasi di sekitar desktop dan melalui hierarchy file menjadi jauh lebih intuitif. Dilansir dari Verge, versi ini mencantumkan peningkatan utama. Beberapa di antaranya mencakup dukungan untuk nama file yang panjang, kemampuan jaringan yang lebih baik, profil pengguna, dan manajemen perangkat plug and play. Lanjut ada Windows 98. Windows 95 yang merupakan perubahan drastis dari versi sebelumnya, namun tidak dengan versi 98 ini. Di versi ini, lebih sedikit kemeriahan yang menyertai pada peluncuran Windows 98. Hal tersebut karena ini bukanlah perubahan yang tidak terlalu drastis dan lebih merupakan tweak ke sistem yang sudah sukses. Dilansir dari TextRadar, mencatat bahwa banyak tweak di Windows 98 menjadikannya sistem operasi yang lebih mudah digunakan, sementara tata letak dan tampilan sebagian besar tidak berubah. Penyesuaian yang dilakukan di bawah tenda berarti akan lebih stabil, dan pengguna akan menghadapi hal yang dikhawatirkan adalah Blue Screen Death. Blue Screen Death adalah layar biru Salt Default yang muncul ketika sistem crash. Microsoft juga membuat perubahan untuk mengintegrasikan web ke dalam sistem operasi secara lebih mulus. Hal ini termasuk membuat jendela yang digunakan untuk mengakses file terlihat dan terasa seperti browsernya Internet Explorer. Kemudian ada Windows edisi Millennium. Windows Millennium Edition adalah evolusi lain dari Windows 95 yang menyertakan pembaruan dari Windows 98 dan beberapa lainnya. Itu sama sekali bukan sistem operasi baru dan memperkenalkan sedikit perubahan substansi. Tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang umur komputer pengguna rumahan yang belum cukup kuat untuk menjalankan sistem operasi berbasis NT, yang masih terbatas pada pengguna bisnis. Yang selanjutnya ada Windows 2000, dirilis sekitar waktu yang sama dengan Windows Me, Windows 2000 atau Wins 2K, dibangun di atas pengembangan NT sebagai sistem operasi yang stabil untuk pengguna bisnis. Ini ditawarkan dalam 4 varian termasuk Professional Service, Advanced Service, dan Data Center Service. Lanjut ke pengembangan Windows 7. Microsoft merilis Windows 7 pada akhir 2009 menindaklanjuti versi Vista. Secara visual, desktop kedua sistem tampak sangat mirip, tetapi ada perbedaan utama dalam fungsi. Dan yang selanjutnya beralih kepada Windows 8. Windows 8 dirilis pada tahun 2012. Windows 8 secara mendasar mengubah pengalaman pengguna dalam upaya untuk menghadapi sistem operasi. Versi ini digunakan pada basis pengguna intinya dengan komputer desktop dan laptop pribadi. Dan yang selanjutnya Windows 10. Windows 10 menandai perubahan penting lainnya untuk sistem operasi seperti yang dilakukan Windows 95 dan Windows XP. Setelah Windows 10, Microsoft merilis Windows 11 sebagai versi Windows terbaru pada tanggal 5 Oktober 2021 lalu. Dengan inovasi pada menu Start yang berada di tengah, Windows 11 hadir untuk mendukung kegiatan multitasking. Windows 11 juga sudah memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi Android pada PC dan laptop. Jadi demikianlah rangkuman sejarah Windows dari awal sampai sekarang. Dapat disimpulkan bahwa untuk menghadirkan sistem operasi canggih seperti Windows 11 tentu tidak mudah, dan perjalanan pengembangan itu telah dimulai sejak Microsoft meluncurkan Windows 1 sebagai sistem operasi pertamanya. Nah teman-teman, demikianlah perkembangan sejarah Windows. Semoga video ini dapat berguna bagi kamu, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.